Kalau kau benar bisa melihat masa depan, kata wanita itu dengan senyum merendahkan, katakan padaku, berapa lama lagi hidupmu akan tetap menyedihkan. Pria berseragam rompi oranye itu tidak tersinggung. Ia hanya menatap bayangan mobil mewah di aspal basah, lalu menjawab pelan, lebih lama dari hidup ibu, jika ibu tidak mendengarkanku hari ini. Kalimat itu menggantung di udara, seperti petir yang belum jatuh, tapi sudah membuat langit gelap. Assalamualaikum dan salam hangat untuk kalian yang sedang menonton dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Medan, atau dari kota kecil yang sunyinya sering tak terdengar. Semoga kisah ini menemani malam kalian, menyentuh hati, dan mengingatkan bahwa keajaiban kadang datang dari orang yang paling kita remehkan. Tuliskan di kolom komentar, dari mana kalian menonton, dan bagian mana yang paling membuat hati kalian bergetar. Sore itu, kota berdiri seperti lukisan yang kelelahan, langit berwarna abu-abu tua, seakan menahan tangisnya sendiri. Angin berembus pelan, membawa bau hujan, aspal, dan besi tua. Lampu-lampu gedung tinggi mulai menyala satu persatu, seperti mata yang terpaksa terjaga di dunia yang tak pernah tidur. Di sebuah gedung perkantoran elit, pintu kaca berkilau memantulkan cahaya senja. Di halaman parkir, suara klakson bercampur dengan langkah sepatu mahal, dan di sudut itulah pria itu berdiri. Diam, sederhana, seolah bagian dari bayangan. Namanya Elara Wijaya. Usianya 42, kekayaannya tak terhitung, tapi tidurnya selalu dihantui mimpi buruk yang sama. Sejak kecelakaan 15 tahun lalu, malam ketika mobilnya terguling dan api menjilat udara, Elara hidup dengan luka yang tak terlihat. Tubuhnya selamat, hartanya berlipat ganda, tapi jiwanya tertinggal di antara pecahan kaca dan jerit besi. Ia dikelilingi dokter terbaik, penasihat paling pintar, dan dinding rumah yang tinggi. Namun tak satu pun mampu menyembuhkan rasa hampa di dadanya. Ia takut pada masa depan, meski selalu berpura-pura menguasainya. Pria itu bernama Raka, tak ada yang istimewa dari penampilannya, baju lusuh, sepatu usang, wajah yang selalu diterpa matahari. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang dalam, seperti danau yang tenang sebelum badai. Sejak kecil, Raka bisa melihat kilasan masa depan. Bukan seperti film panjang, hanya potongan, sensasi, firasat yang datang tanpa diminta. Ia tak pernah mengakuinya. Orang tak percaya, dan ia lelah menjelaskan. Setiap hari, ia melihat Lara turun dari mobil mewahnya. Ia melihat bayangan gelap yang selalu mengikuti wanita itu. Dan hari itu, bayangan itu terasa terlalu dekat. Langkah Elara Wijaya sore itu cepat, hampir berlari. Hak sepatunya beradu dengan lantai beton parkiran gedung elit itu, menciptakan suara tajam yang memantul di antara pilar-pilar dingin. Ia sedang berbicara di telepon. Suara tegang, nada memerintah, khas seseorang yang hidupnya selalu dikendalikan oleh jadwal dan angka. Tidak ada kata gagal, katanya dingin. Saya mau laporan itu selesai malam ini. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, mengibaskan rambutnya. Sejenak, Elara berhenti. Ada perasaan aneh, seperti dada yang ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Namun ia mengabaikannya. Perasaan semacam itu sering datang sejak kecelakaan 15 tahun lalu, dan ia sudah belajar menertawakannya. Di saat yang sama, Raka berdiri beberapa meter dari sana. Matanya membeku. Ia melihatnya. Bukan dengan mata biasa, melainkan dengan kilasan yang datang menghantam kepalanya seperti gelombang dingin. Mobil hitam Elara. Tanjakan kecil. Rem gagal. Tubuh terhempas. Darah. Jeritan. Enggak. Sekarang. Gumam Raka lirih. Tangannya bergetar. Nafasnya memburu. Elara membuka pintu mobilnya. Mesin menyala. Ia melangkah menjauh tanpa menoleh. Detik berikutnya, roda mobil itu bergerak sendiri. Awalnya perlahan, nyaris tak terdengar. Lalu semakin cepat. Bu! Teriak Raka sekeras tenaga. Suara itu tenggelam oleh deru mesin. Tanpa berpikir, Raka berlari. Langkahnya terpeleset di aspal yang mulai lembab oleh embun senja. Jantungnya seakan hendak meledak. Saat jarak tinggal 1 meter, ia meraih tangan Elara. Sentuhan itu kasar, kulit yang terbiasa bekerja bertemu kulit yang terbiasa dimanja. Elara tersentak, refleks menoleh dengan mata terkejut. Dalam sepersekian detik itu, Raka menariknya sekuat tenaga.
Tubuh Lara terhuyung. Ponselnya terlepas, jatuh dan retak. Nafasnya tertahan di tenggorokan. Di belakangnya, beraak. Mobil menghantam pembatas beton. Suaranya menggema, logam menjerit, dunia seperti berhenti berputar. Lara gemetar. Lututnya lemas. Tangannya masih digenggam Raka. Ia merasakan sesuatu yang asing. Bukan hanya takut, tapi kesadaran bahwa barusan, ia hampir mati. "Kenapa kamu?" Suaranya pecah, marah bercampur syok. Raka melepaskan genggamannya perlahan, seolah takut menyakitinya. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. "Maaf, Bu," katanya lirih. "Saya tidak sempat menjelaskan." Di antara suara sirene yang mulai mendekat dan kerumunan orang yang terdiam, takdir baru saja bergeser arah. Tanpa Lara sadari, hidupnya telah diselamatkan oleh seseorang yang selama ini tak pernah ia anggap ada. Kerumunan mulai terbentuk di sekitar parkiran. Suara bisik-bisik bercampur dengan bunyi alarm mobil yang masih meraung, seolah menolak diam setelah hampir menjadi alat maut. Lara berdiri kaku, dadanya naik turun tidak beraturan. Namun rasa takut yang barusan mencengkeramnya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih ia kenal. Amarah. Ia menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Rompi oranye kusam. Celana penuh noda oli. Sepatu yang solnya hampir terlepas. Gambaran itu membuat wajah Lara mengeras, seolah realitas barusan terlalu memalukan untuk diterima. "Siapa kamu sebenarnya?" katanya tajam. "Berani-beraninya menyentuh saya tanpa izin." Raka terdiam. Ia menunduk sedikit, kebiasaan lama saat berhadapan dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Tangannya mengepal, bukan karena marah, melainkan menahan gemetar yang belum reda. "Saya cuma tukang parkir di sini, Bu," jawabnya pelan. "Saya hanya..." "Cukup," potong Lara keras. "Jangan cari panggung. Jangan sok jadi pahlawan." Beberapa orang saling pandang. Ada yang berbisik, ada yang mengangguk seolah membenarkan ucapan Lara. Raka merasakan panas menjalar ke wajahnya, rasa malu yang sudah ia kenal sejak kecil, rasa ketika kebaikan dianggap niat buruk. "Saya tidak minta apa-apa," katanya tetap tenang. "Saya hanya tidak ingin ibu." "Tidak ingin apa?" Lara tertawa sinis. Tawanya pendek, dingin, dan melukai. "Menyelamatkan saya? Dari apa? Dari hidup saya sendiri?" Ia melangkah mendekat, jarak mereka kini hanya beberapa sentimeter. Wangi parfum mahal bercampur dengan bau aspal dan keringat sore. "Kamu pikir karena kebetulan saya hampir celaka, kamu boleh bertingkah seolah tahu segalanya?" Raka mengangkat wajahnya. Matanya tenang, tapi ada luka di sana. "Ini bukan kebetulan, Bu." Kalimat itu membuat Lara semakin murka. "Oh, tentu," katanya mengejek. "Sekarang kamu mau bilang kamu peramal? Dukun? Atau nabi dadakan?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Raka mendengar semuanya, tapi ia memilih diam. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat pesan ibunya dulu, "Kalau dunia meludahimu, jangan balas dengan api. Balas dengan air yang tenang." "Saya tidak marah kalau ibu tidak percaya," ucapnya lembut. "Saya hanya ingin ibu selamat." Lara menggeleng, matanya berkaca-kaca bukan karena haru, melainkan ego yang terluka. "Kamu tahu apa tentang hidup saya?" katanya pelan tapi penuh racun. "Kamu tahu apa tentang rasa takut saya, trauma saya, atau dunia yang harus saya tanggung?" Raka menatapnya lama. "Aku tahu rasa takut itu, Bu," katanya lirih. "Karena saya melihatnya setiap kali ibu turun dari mobil." Kata-kata itu membuat Lara terdiam sesaat, cukup lama untuk membuat dadanya terasa sesak. Namun kesunyian itu segera ia patahkan dengan senyum menghina. "Dengar baik-baik," katanya dingin. "Apapun yang kamu kira kamu lihat, simpan untuk dirimu sendiri. Dunia tidak berjalan dengan firasat orang sepertimu." Ia berbalik, meninggalkan Raka berdiri sendiri di tengah parkiran yang kembali bising. Raka tidak mengejar, tidak membela diri, tidak membalas satupun hinaan. Ia hanya menatap punggung Lara, dan dalam hatinya bergema satu kalimat yang membuat dadanya terasa berat. Konflik ini belum selesai. Dan malapetaka belum pergi.
Malam turun dengan cara yang perlahan namun kejam. Lampu-lampu gedung menyala seperti bintang palsu, dan parkiran itu kembali pada rutinitasnya. Mesin menyala, pintu tertutup, hidup berjalan seolah nyaris celaka tadi hanyalah catatan kecil yang tak layak diingat. Namun bagi Raka, waktu terasa tertahan. Ia masih berdiri di tempat yang sama ketika Lara kembali beberapa langkah, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya untuk benar-benar pergi. Angin malam meniupkan dingin ke sela rompinya. Kilasan itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih menekan. Pesawat. Pagi. Api. Bu, panggil Raka sekali lagi. Suaranya tidak keras, tapi ada urgensi yang sulit disembunyikan. Lara berhenti. Ia menoleh dengan ekspresi lelah, bukan marah kali ini, melainkan jengkel, seperti seseorang yang dipaksa mendengar lelucon yang tak lucu. Apalagi, katanya, saya sudah cukup dipermalukan hari ini. Raka melangkah mendekat, menjaga jarak dengan sadar. 3 hari lagi, katanya pelan namun tegas, ibu dijadwalkan terbang ke Singapura. Pagi, jam 7. Lara menyipitkan mata. Dan, jangan naik pesawat itu. Hening. Sangat hening. Lalu Lara tertawa. Bukan tawa singkat, melainkan tawa panjang, getir, dan penuh penghinaan. Jadi ini tujuanmu, katanya sambil menggeleng. Menakut-nakuti saya? Saya tidak menakut-nakuti, jawab Raka. Saya memperingatkan. Oh, tolong, Lara mendengus. Saya punya tim keamanan, analis risiko, dan pilot pribadi yang lebih berpengalaman dari hidupmu sendiri. Raka menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Semua itu tidak akan mengubah apa yang akan terjadi. Kalimat itu membuat Lara mendekat cepat. Wajahnya kini hanya sejengkal dari Raka. Dengar, katanya dengan suara rendah namun tajam. Jika kamu pikir bisa memanipulasi saya dengan cerita murahan, kamu salah besar. Raka tidak mundur. Kalau saya salah, katanya tenang, saya akan pergi. Saya tidak akan bicara lagi. Lara menatapnya lama, lalu tersenyum miring. Dan kalau kamu benar? Raka mengangkat bahu perlahan. Saya hanya ingin ibu hidup. Jawaban itu membuat Lara terdiam sesaat, cukup lama untuk membiarkan kenangan kecelakaan lamanya merayap naik. Bau bensin. Suara besi. Rasa tak berdaya. Namun ego segera menutup celah itu. Baik, katanya akhirnya, dengan nada mengejek. Kalau benar saya selamat karena mendengarkanmu, saya akan memberi kamu uang sebanyak yang kamu mau. Raka menggeleng pelan. Saya tidak butuh uang, Bu. Oh. Lara tertawa kecil. Lalu apa? Ketokohan? Pengakuan? Saya hanya minta satu hal, jawab Raka. Percaya, meski hanya sekali. Lara menatapnya seakan menatap anak kecil yang sedang berhayal. Kamu lucu, katanya dingin. Baiklah. Kita anggap ini permainan. Tapi ingat, kalau ini omong kosong, kamu tidak akan pernah berani bicara pada saya lagi. Ia berbalik, langkahnya tegas. Di balik punggungnya, Raka menutup mata. Karena ia tahu, ini bukan permainan. Dan masa depan tidak bisa disuap. Malam itu Lara tidak bisa tidur. Kamar tidurnya luas, sunyi, dan mahal, terlalu mahal untuk sekadar menenangkan hati. Lampu temaram memantulkan bayangan tirai sutra yang bergoyang pelan, seolah dinding pun ikut bernapas. Namun setiap kali Lara memejamkan mata, suara benturan mobil sore tadi kembali menggema di kepalanya. Dan wajah Raka. Tatapan tenangnya. Suaranya yang tidak memohon, tidak memaksa. Saya hanya ingin ibu hidup. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia terima. Menjelang tengah malam, Lara berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya sendiri, wanita sukses, kuat, berkuasa. Tapi di balik mata itu, ada anak perempuan yang masih terjebak di malam kecelakaan 15 tahun lalu. Ketakutan itu tidak pernah sembuh. Ia hanya dikurung rapi. Tanpa sepenuhnya memahami alasannya, Lara kembali ke parkiran keesokan harinya. Raka terkejut melihatnya. Bu? Saya tidak punya banyak waktu, kata Lara cepat, seperti takut berubah pikiran. Kamu bilang, kamu bisa membantu.
Raka tidak tersenyum. Tidak terlihat menang. Ia hanya mengangguk perlahan. Kalau ibu mau, duduk sebentar. Mereka duduk di bangku kecil dekat pos parkir. Tidak ada dupa, tidak ada lilin, tidak ada mantra asing. Hanya suara kendaraan, angin pagi, dan detak jantung Elara yang terasa terlalu keras di telinganya sendiri. Raka meminta Elara menutup mata. Tarik napas pelan, katanya lembut, bukan untuk melupakan luka, tapi untuk mengizinkannya bicara. Tangannya menyentuh pergelangan Elara, hangat, stabil, tidak menuntut. Sentuhan itu membuat bahu Elara yang tegang selama bertahun-tahun perlahan turun. Napasnya tersendat, lalu mengalir lebih dalam. Sesuatu terjadi. Bukan ledakan, bukan cahaya terang, melainkan rasa hangat yang merambat dari tangan ke dada. Elara merasakan denyut halus, seperti jantung yang diingatkan cara berdetak dengan benar. Napasnya menjadi berat, lalu bergetar. Kenangan muncul. Malam hujan. Lampu mobil pecah. Teriakan. Bau bensin. Untuk pertama kalinya, Elara tidak menolaknya. Air mata jatuh. Bahunya terguncang. Ia menangis tanpa suara, tangisan yang tertahan selama bertahun-tahun. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya tetap di sana, menjadi jangkar. Luka itu tidak jahat, katanya akhirnya pelan. Ia hanya ingin diakui. Dada Elara terasa sesak, lalu perlahan, lega. Seperti pintu yang akhirnya dibuka setelah lama terkunci. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa tidak sendirian di dalam rasa takutnya sendiri. Ketika Elara membuka mata, dunia terasa berbeda. Lebih ringan. Lebih nyata. Apa yang kamu lakukan padaku? Bisiknya, hampir takut. Raka menarik tangannya kembali dengan hati-hati. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu, katanya jujur. Ibu sendiri yang berani berhenti berlari. Elara terdiam. Dan untuk pertama kalinya, ia berharap. Raka tidak salah. Hari itu akhirnya datang. Pagi terasa terlalu sunyi bagi Elara. Jam di dinding menunjukkan pukul 5.12. Langit di balik jendela hotel masih gelap, namun kota sudah bergerak. Seperti biasa, tanpa peduli pada kegelisahan satu jiwa yang nyaris runtuh. Koper sudah terpakai rapi. Jas mahal tergantung di kursi. Ponselnya bergetar, notifikasi demi notifikasi masuk dari asistennya. Mobil sudah siap, bandara aman, jadwal tepat waktu. Semuanya berjalan normal. Terlalu normal. Elara duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Dalam kepalanya, suara Raka bergema pelan namun tegas. Jangan naik pesawat itu. Ia menutup mata. Lalu dadanya tiba-tiba terasa sesak. Bukan seperti serangan panik, melainkan tekanan yang familiar. Sama seperti malam kecelakaan dulu. Sama seperti detik sebelum mobilnya hampir menabraknya di parkiran. Elara berdiri tergesa, napasnya pendek-pendek. Ia berjalan mondar-mandir, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sugesti. Ia wanita rasional. Ia tidak percaya pada firasat tukang parkir. Namun saat tangannya menyentuh gagang koper, kilasan itu datang. Api. Jeritan. Logam terbelah. Air mata jatuh begitu saja. Dengan napas terputus-putus, Elara mengambil ponsel dan menelepon asistennya. Batalkan penerbangan, katanya lirih namun tegas. Apapun alasannya. Telepon ditutup. Elara terduduk lemas di lantai, punggungnya bersandar pada ranjang. Ia menatap kosong ke depan, seolah baru saja melompat dari tebing tanpa tahu apakah ada air di bawahnya. Beberapa jam kemudian, televisi menyala. Breaking news. Pesawat rute yang seharusnya ia naiki, mengalami kecelakaan fatal tak lama setelah lepas landas. Elara menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir deras, bukan lagi karena takut, melainkan karena selamat. Ia terisak. Nafasnya terengah. Dunia terasa berputar. Tidak, tidak mungkin, bisiknya berulang-ulang. Ini tidak nyata. Namun angka korban di layar terus bertambah. Nama maskapai. Waktu keberangkatan. Semua cocok. Elara merosot ke lantai, menangis seperti anak kecil yang baru diselamatkan dari tenggelam. Di antara isaknya,
Satu nama muncul di benaknya, jelas, tak terbantahkan. Raka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Elara Wijaya mengakui sesuatu yang selama ini ia lawan. Ada hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dikendalikan, dan tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Dengan suara pecah dan mata sembab, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku, seharusnya mati hari ini. Dan keheningan kamar hotel itu menjawabnya dengan satu kebenaran sunyi. Keajaiban memang ada. Dan ia datang dari arah yang paling tak terduga. Sore itu hujan turun pelan, seperti langit yang ikut menyesali sesuatu. Tetesannya membasahi aspal, menciptakan aroma tanah dan besi yang akrab. Elara berdiri di dalam mobilnya, menatap gedung yang sama, tempat semuanya bermula. Tempat di mana ia hampir mati, dan di mana ia pernah melukai seseorang dengan kata-kata. Dadanya terasa berat. Bukan karena takut, melainkan karena malu. Ia teringat wajah Raka saat ia menghina, menertawakan, dan meremehkannya. Ia teringat nada suaranya sendiri, dingin, tajam, penuh kuasa. Untuk pertama kalinya, Elara melihat dirinya bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku. Ia keluar dari mobil tanpa payung. Hujan membasahi rambut dan jas mahalnya, namun ia tidak peduli. Sepatu hak tingginya menjejak genangan air, langkahnya pelan namun pasti. Raka ada di sana, masih di tempat yang sama, masih dengan rompi oranye itu. Seolah dunia boleh berubah, tapi hidupnya tidak pernah diberi kesempatan untuk bergeser. Saat melihat Elara, Raka terkejut. "Bu," katanya ragu. Elara membuka mulut, tapi kata-kata tidak langsung keluar. Tenggorokannya tercekat. Air hujan bercampur air mata di pipinya. Suaranya gemetar. "Saya hidup, karena kamu." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa pembelaan, tanpa alasan. Raka terdiam. Ia mengangguk kecil, seolah menerima fakta biasa. "Syukurlah," katanya sederhana. Kesederhanaan itu menghantam Elara lebih keras dari apapun. "Saya minta maaf," ucap Elara, kali ini lebih tegas. "Atas semua kata saya. Atas cara saya memandangmu." Ia menunduk. Sebuah gerakan kecil, tapi berat bagi seseorang yang sepanjang hidupnya tak pernah menunduk pada siapapun. Raka menggeleng pelan. "Tidak perlu, Bu," katanya lembut. "Saya tidak menyimpan apapun." "Bagaimana mungkin kamu tidak marah?" Elara bertanya, hampir putus asa. "Kalau di posisimu, saya tidak tahu apakah bisa sebaik itu." Raka tersenyum tipis. "Marah tidak mengubah masa depan," katanya. "Hanya membuat hati semakin lelah." Elara terisak. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba terlihat kuat. Ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan seseorang yang tak punya apa-apa, tapi memberi segalanya tanpa meminta balasan. "Apa yang bisa saya lakukan untuk menebus ini?" tanyanya pelan. "Uang? Pekerjaan? Hidup yang lebih baik?" Raka menggeleng. "Gunakan hidup ibu yang sudah diselamatkan itu dengan baik," katanya. "Itu saja sudah cukup." Hujan semakin deras. Di tengah parkiran yang sepi, Elara berdiri basah kuyup, namun untuk pertama kalinya, ia merasa bersih. Hujan telah reda, meninggalkan udara yang lebih sejuk dan bau tanah yang lembut. Genangan air memantulkan cahaya lampu gedung, menciptakan kilau yang tenang, seolah dunia sedang memberi ruang untuk kejujuran yang tertunda. Elara masih berdiri di hadapan Raka. Jarak mereka tidak jauh, namun perasaan yang memisahkan mereka terasa lebih tipis dari sebelumnya. Tidak ada lagi nada perintah di suaranya, tidak ada sikap menguasai. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang sedang belajar jujur pada dirinya sendiri. "Kamu tahu," Elara memulai dengan suara pelan, "seumur hidup saya diajarkan satu hal, jangan percaya siapapun selain diri sendiri." Raka mendengarkan. Ia tidak menyela. "Saya membangun segalanya dengan keras kepala," lanjut Elara. "Uang, perusahaan, reputasi. Saya pikir itu semua membuat saya kebal, membuat saya aman." Ia tersenyum pahit. Ternyata tidak. Elara mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Raka. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ketulusan yang mentah.
Saya tidak percaya kamu karena kemampuanmu, katanya jujur. Bukan karena kamu bisa melihat masa depan. Raka sedikit terkejut. Saya percaya kamu karena caramu memperlakukan saya, Elara melanjutkan. Karena kamu tidak menuntut, tidak memaksa, tidak memanfaatkan ketakutan saya. Suaranya bergetar. Dan karena kamu melihat saya bukan sebagai orang penting, tapi sebagai manusia yang bisa mati. Raka menunduk pelan, seolah menahan emosi yang tiba-tiba naik ke dadanya. Elara menarik napas dalam-dalam. Saya ingin kamu tahu satu hal, katanya. Jika hari itu kamu tidak menarik tangan saya, hidup saya akan berakhir, dan saya bahkan tidak akan sempat menyadari betapa sombongnya saya. Ia mengulurkan tangannya. Bukan sebagai perintah. Bukan sebagai transaksi. Sebagai pengakuan. Terima kasih, ucapnya tulus. Raka menatap tangan itu sejenak sebelum menyambutnya. Genggamannya ringan, penuh hormat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, katanya. Kalau posisi kita terbalik, saya yakin ibu akan melakukan hal yang sama. Elara tersenyum kecil, senyum yang jarang ia miliki. Mungkin, katanya pelan. Atau mungkin, saya baru belajar hari ini. Angin berhembus lembut di antara mereka. Tidak ada sorak. Tidak ada saksi. Namun di momen itu, sesuatu yang lebih besar dari kekayaan atau masa depan telah berubah. Elara Wijaya akhirnya mengakui, nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang ia miliki, melainkan oleh apa yang ia berikan ketika tidak ada yang memintanya. Senja turun perlahan, seperti tirai yang ditarik dengan penuh kehati-hatian. Langit berwarna jingga keemasan, seolah dunia sedang mencoba mengingatkan manusia bahwa setiap hari, seburuk apapun, selalu berakhir dengan cahaya. Elara berdiri di tepi atap gedung itu. Gedung yang sama, namun kini terasa berbeda. Angin sore menyentuh wajahnya dengan lembut, membawa suara kota yang sibuk di bawah, klakson, langkah tergesa, kehidupan yang terus bergerak tanpa tahu siapa saja yang nyaris hilang hari ini. Di belakangnya, Raka berdiri tenang. Tidak di samping, tidak pula terlalu jauh. Ia tahu batas. Ia selalu tahu kapan harus mendekat, dan kapan cukup hadir tanpa terlihat. Lucu ya, kata Lara pelan, matanya menatap matahari yang hampir tenggelam. Seumur hidup saya mengejar masa depan, tapi hampir mati karenanya. Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap langit, membaca sesuatu yang tak kasat mata. Masa depan bukan untuk dikejar, katanya akhirnya. Ia untuk dijalani, satu napas pada satu waktu. Elara tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya berhenti berperang dengan dirinya sendiri. Di bawah sana, parkiran tempat Raka biasa berdiri tampak kecil. Tempat sederhana yang telah menjadi persimpangan takdir. Elara membayangkan dirinya beberapa hari lalu, wanita yang menuruni tangga dengan angkuh, menolak semua peringatan, menertawakan ketulusan. Ia menghembuskan napas panjang. Kalau aku tidak mendengarkanmu hari itu, katanya lirih, apa yang akan kamu lakukan? Raka terdiam sejenak. Saya tetap akan mencoba, jawabnya jujur. Karena beberapa orang memang tidak ditakdirkan untuk dipercaya, tapi tetap ditakdirkan untuk menyelamatkan. Kalimat itu membuat dada Lara bergetar. Ia menoleh, menatap Raka lebih lama dari sebelumnya. Bukan sebagai wanita kaya menatap tukang parkir, melainkan sebagai manusia menatap manusia lain yang telah mengubah arah hidupnya. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya. Cahaya terakhir memantul di kaca gedung, lalu menghilang. Malam datang, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai janji bahwa esok masih ada. Lara melangkah pergi dari tepi atap. Raka, katanya sebelum berpisah, aku tidak tahu apa yang menantiku setelah ini. Raka tersenyum tipis. Itu kabar baik, Bu, katanya. Artinya, Ibu masih punya masa depan. Mereka berpisah tanpa pelukan, tanpa janji besar. Hanya keheningan yang penuh makna. Di kota yang sama, di dunia yang sama, dua kehidupan telah berubah arah. Dan di antara lampu malam yang menyala satu persatu, cerita itu berakhir dengan satu kebenaran sederhana. Kadang, orang yang paling diremehkan adalah satu-satunya yang benar-benar melihat kita.